pengalaman Todo ya, pernah gak sih punya saham ya, misalnya rajin bagi dividen, tapi harga sahamnya turun terus nih misalnya selama tadi misalnya 3 tahun ya minimal long term investment, di tahun kedua misalnya pergerakan harga sahamnya udah minus 10% gitu. Nah tapi dia memang rajin bagi dividen, nah dividen yieldnya juga misalnya 10%. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung kan misalnya untuk yang awam nih, jadinya impas dong 10 rugi tapi dapat dividen sih 10% tapi rugi juga di Netnya harga nol sahamnya. ya? Iya netnya nol Netnya tuh nol. gimana tuh kamu menyikapinya gitu? Once again, lihat bisnisnya. Aku Oke. selalu lihat bisnisnya. Jadi setiap kali ada saham yang lagi turun gitu ya, aku akan review bisnisnya. Karena pada akhirnya dividen itu kan coming from the business. Ya kan? Dividen itu datang dari bisnisnya. Jadi aku review bisnisnya lagi. Jadi kalau misalnya harganya turun atau misalnya ex-date dividen ya, wah itu kan lagi apa namanya, lagi dapat Biasanya dividen turun ya kalau tapi ex-date. habis itu jeblok gitu kan. Nah, aku lihat review bisnisnya lagi gitu. Apakah kedepannya dia masih bisa tumbuh? Kalau dia masih bisa bertumbuh, manajemennya masih ada upaya untuk numbuhin bisnisnya ke depannya, aku ngelihat itu malah jadi suatu peluang. Jadi aku malah lebih suka ex-date itu aku beli. Kalau aku confident sama bisnisnya, aku yakin oke, kedepannya masih ada potensi nih pertumbuhan meskipun mungkin nggak kencang banget lah. Kalau aku confident, pas di ex-date ya, Malah beli. jebret gitu kan, dividen trap kan, tak hajar langsung. Aku beli di bawah gitu. Oke. Jadi penting untuk kita analisa bisnisnya, kita review bisnisnya, kita punya pengetahuan yang mendalam, yang komprehensif sama bisnisnya. Jadi ketika dia turun, katakanlah turun karena makro, dibuang MSCI ya kan, terus ex-date dividen ya kan. Yeah. Kalau kita confident sama bisnisnya dan kita punya view jangka panjang, kita percaya bahwa bisnisnya punya potensi growth jangka panjang, ya kita malah jadi beli, malah nambah gitu. Oke, nah tapi selama pengalaman seberapa jauh atau kayak seberapa lama kamu memberi toleransi waktu terhadap suatu saham nih? Misalnya kayak udah 3 tahun berlalu sahamnya masih belum bergerak nih, misalnya ada case seperti itu ya. Memang sih dari segi fundamental sih nggak ada masalah ya, cuman memang si sahamnya ini nggak naik-naik nih, apakah kamu akan switch atau rotasi ke saham lain, atau kamu masih memberi lagi nih toleransi waktu? Kalau kamu memberi lagi toleransi waktu, seberapa lama sih kamu akan kasih toleransi waktu lagi terhadap emiten itu gitu? Gak ada toleransi waktu. Jadi kalau misalnya katakan ada emiten lain yang lebih menarik, aku bukan switching sahamnya, pakai dividennya. Oh oke. Gitu. Jadi dividennya itu yang aku pakai buat beli saham berikutnya yang potensial. Di reinvest. Ya, jadi mungkin bisa dibilang saham-saham yang mungkin aku sekarang lagi floating loss. Oke. Kenapa aku bisa bilang bahwa aku nggak punya deadline ya? Nggak punya waktu karena ya aku seconfident itu sama bisnisnya. Oke. Aku seconfident itu gitu. Nah tapi kalau bicara soal kebalikannya, kondisinya misalnya profit gitu ya. Contoh nih, aku tahun lalu itu profit disebut gak sih sahamnya, boleh gak ya? Boleh dong. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Oke, aku tahun lalu itu profit gede di satu saham dividen. Oke. Dividennya itu sekitar 11% something, IPCC. Nah, jadi ceritanya gini, IPCC ini aku beli di harga cukup bawah, dividennya 11%. Tapi ternyata, puji Tuhannya, profitnya 90%, 100 bahkan. Capital gain-nya. Nyentuh 100. Nah, ketika nyentuh 100, itu aku pakai strategi namanya tuh aku sebutnya rotasi saham. Jadi sebagian ku buang supaya realisasiin keuntungan, tapi sebagian lagi itu aku keep supaya kalau misalnya dia lanjut naik atau lanjut bagi dividen lagi, aku tetap dapat keuntungan. Nah, sebagian yang ku buang ini itu aku sebutnya dirotasi kan tadi aku bilangnya. Aku reinvest ke saham lain yang lagi potensial. Jadi itu adalah caraku untuk keep the cash flow. Oke. Keep the cash and keep the cash flow. Karena penting banget di RDN itu kita selalu sedia cash. Jadi kalau misalnya di saham yang lagi floating loss, karena kamu confident, karena kan di awal tadi memang Todo bilang memang harus confidence ya. Ketika kita yakin bisnisnya ini bertumbuh, ya udah pede aja, kenapa harus takut gitu ya. Satu case lagi. Kalau misalnya gini, kita confident, tapi ternyata faktanya dia ini misalnya tesisnya nggak sesuai. Ternyata dia profitnya jatuh, tapi lebih dari ekspektasi, lebih parah lah.
Nah itu mungkin aku value trap gitu. akan cut loss gitu ya, semacam itu value trap ya. Jadi kita itu akan cut loss. Jadi kalau udah parah banget, bener-bener parah banget gitu ya. Nah itu baru aku akan pertimbangin untuk cut loss atau buang separuh cut loss. Jadi kayak gitu. buang dulu deh sebagian gitu ya. Jadi kalau secara waktu sebenarnya nggak ada deadline, tapi lebih ke tesis investasinya. Itu masih sesuai atau malah di bawah ekspektasi gitu. Biasanya yang ngeset tesis kamu ini sudah mulai melenceng nih dari tesis itu apa nih indikatornya buat kamu? Biasanya gini, ada kombinasi di beberapa aspek itu memburuk. Contoh misalnya perusahaan ini ternyata utangnya nambah, dia terlalu banyak ngambil pinjaman bank, atau ternyata perusahaan ini dia industrinya misalnya ternyata ada potensi sunset gitu. Lah misalnya gitu ya. Nah itu mungkin aku akan pertimbangin untuk cut loss sebagian. Gitu. Nah aku coba pindahin ke saham lain yang aku ngeliat potensial. Itu kalau boleh tahu kamu kayak pantaunya berapa lama sekali sih, misalnya kayak tadi kan misalnya save-nya long term. Berarti untuk tetap keep update terhadap industrinya, apakah sektornya tadi mau sunset atau tidak, hutangnya seberapa. Jadi harus dicek secara berkala dong. Tetap dicek secara berkala, paling tiap, kan kalau perusahaan itu kan bagi laporan keuangan kan tiap keluar laporan. Jadi 3 bulan sekali lah. Oke. Jadi gak sering-sering banget. Tapi kamu tipe yang merhatiin pergerakan harga sahamnya juga gak sih? Kayak ada juga pasti ya, ngeliatin gitu kan. Tapi lebih ke nggak yang harus tiap jam, tiap hari mantengin gitu. Jam 9 standby ya enggak. Tapi selalu kayak, tapi kalau ini gatel gak sih kayak aduh merah nih, itu bikin kamu goyah gak atas tesis kamu? Tergantung dia merah, tapi aku confident sama bisnisnya atau enggak. Kalau aku confident, bukan gatel cut loss, gatel mau beli. apa ya gitu.